Pemirsa, Polda Jateng hari ini menggelar rekonstruksi kasus polisi tembak siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah adegan diperagakan oleh pelaku. Rekonstruksi kasus penembakan pelajar SMK kali ini digelar dengan diikuti oleh jaksa penuntut umum. Tak hanya itu, pihak keluarga korban pun turut dihadirkan dalam proses rekonstruksi ini. Proses rekonstruksi pun dilakukan di beberapa tempat, salah satunya di lokasi saat korban tewas ditembak. Rekonstruksi digelar guna mengungkap fakta hukum dalam proses penyidikan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana tanggapan keluarga korban atas rekonstruksi yang digelar hari ini, sudah terhubung dengan Zainal Petir, kuasa hukum keluarga korban Gama Rizky Nata. Selamat malam, Pak Petir. Selamat malam, Mbak Nisrina ya. Ya, betul. Pak Petir, yang pertama kami ingin tahu bagaimana tanggapan pihak keluarga atas rekonstruksi yang telah digelar hari ini. Ya, jadi rekonstruksi tadi ada beberapa tempat memang. Tempat ketika awal bertemu dengan teman-temannya, yang terakhir itu tempat di mana terjadi penembakan. Nah, di penembakan itu kami mendapatkan keyakinan bahwa Aibda Robik itu melakukan penembakan, satu, tidak dalam kondisi nyawa terancam atau mengancam orang lain. Yang kedua, bahwa apa yang disampaikan selama ini oleh Kapolrestabes bahwa dia Aibda Robik dalam untuk menyelamatkan diri gitu loh, karena diserang. Nah, ketika direkonstruksi itu tidak terjadi, tidak ditemukan. Jadi tidak ada penyerangan, tidak dalam kondisi nyawanya terancam. Jadi tadi sudah cukup jelas fakta di lapangan bahwa penembakan itu justru dilakukan secara brutal oleh Aibda Robik. Baik, ada fakta yang terungkap bahwasannya dalam rekonstruksi ini terungkap Aibda Robik tidak dalam kondisi terancam pada saat melakukan penembakan terhadap korban begitu. Lantas Pak Petir, yang juga ingin ditanyakan, pada saat rekonstruksi ini terungkap bahwasannya teman dari korban ini membawa senjata tajam pada malam kejadian. Nah, ini kan dikatakan bahwa tidak ada tawuran. Apakah ini sudah sesuai dengan keterangan teman-teman korban? Dan mengapa ada senjata tajam pada saat rekonstruksi ini, Pak Petir? Sesuaikah? Ya, jadi di situ itu menceritakan perjalanannya. Jadi perjalanan dari awal bahwa di sana ada yang diundang untuk untuk dia ngejak berkelahi, itu ceritanya. Tapi ketika di sana lawannya ada menggunakan sejenis celurit, maka dia kan tidak berani gitu loh. Maka terjadilah kejar-kejaran di situ. Nah, di saat kejar-kejaran itu, di situ Aibda Robik menghadang. Ketika dia sudah katanya dari rumah, katanya dari pulang bekerja, ini yang justru menurut kami yang perlu direkonstruksi. Jadi rekonstruksi itu jangan hanya dari tempat satu ke tempat yang lain oleh para saksi korban. Tapi mestinya rekonstruksi itu juga dilakukan dari manakah Aibda Robik, mau kemana. Ini yang saya tanyakan justru, tapi tidak dijawab, nggak terjawab sampai sekarang gitu loh. Apakah Aibda Robik betul pulang dari dinas jam 12 malam itu, atau dia dari rumah di mana dia sekarang itu bertempat tinggal di asrama Polsek Gunung Pati gitu loh. Ini yang sampai sekarang justru belum bisa menyampaikan dari penyidik, karena kami tadi juga menanyakan, mestinya yang direkonstruksi jangan hanya anak-anak saja. Ini anak-anak yang di bawah umur dari tempat satu ke tempat lain,
bergeser dari tempat lain. Saya tadi minta coba pergeseran Aibda Robik itu sebetulnya dari mana kemana, terus kok bisa ketemu anak-anak yang kemudian terjadi penembakan. Baik. Gitu loh. Pak Petir, kalau kita lihat bahwa sebetulnya tadi ayah korban juga sempat menyampaikan kekecewaan atas rekonstruksi yang terjadi pada hari ini. Nah, kecewa kenapa? Dan apakah Anda melihat bahwa ada keberpihakan dari pihak penyidik karena mengingat Aibda Robik juga merupakan anggota kepolisian? Seperti apa? Jadi kekecewaannya seperti ini. Tersangka Aibda Robik itu berkali-kali protes. Protesnya begini, misalnya anak-anak itu sebetulnya ketika naik sepeda motor itu tidak di tengah, tapi Aibda Robik ngomong itu dia sudah menengah melebihi jalan, melebihi tengah malahan gitu. Dia selalu protes, tapi anak-anak tetap bersikukuh. Anak-anak itu kan polos, anak-anak itu kan lugu. Saya tidak tidak memakan jalan tengah, tapi masih di jalan pinggir gitu loh. Jadi keributannya sebetulnya di situ tadi. Tapi anak-anak tetap bersikukuh bahwa saya tidak posisi di jalan melebihi jalan tengah gitu loh. Baik. Tengah namanya margin tengah gitu loh. Ya, artinya ada dugaan bahwa tersangka ini justru mengatur saksi atas keterangannya begitu. Betul. Baik. Betul. Ada yang mengatur saksi, jadi juga pengacara sana juga ngatur-ngatur gitu loh. Baik. Loh, kamu tentu kita harapkan bahwa dengan rekonstruksi ini tentunya dapat membuat kasus ini menjadi terang benderang dengan fakta-fakta yang telah terungkap pada hari ini. Dan terima kasih atas waktu dan informasinya Zainal Petir, kuasa hukum keluarga korban Gama Rizky Nata. Selamat malam dan salam sehat selalu. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.